Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dan saya mengucapkan selamat malam serta selamat datang kepada seluruh peserta kelas debat ilmiah episode ke-7 dan juga kepada narasumber kita hari ini, Kak Elvira, yang sudah berhadir pada malam hari ini. Nah, di episode yang ke-7 ini kita akan membawakan kelas debat ilmiah dengan tema memenangkan debat dengan mosi demokrasi gitu ya. Nah, dan pada malam ini kita sudah punya narasumber yang pastinya selalu selalu ahli ya dalam bidangnya. Dan langsung saja ya kita memasuki ke agenda pertama. Tapi sebelumnya izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri ya. Saya Nisa, boleh panggil Nisa aja sebagai moderator pada kelas malam hari ini dan juga merupakan salah satu member dari Medan Debaters Forum. Nah, untuk memasuki agenda yang pertama adalah pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri dan kemudian selanjutnya kita akan Mana yang buku debate gue ya? Mendengarkan sedikit kata sambutan dari Presiden Medan Debaters Forum yang sudah hadir pada kelas kita malam hari ini, yaitu Bang Hotma Ringan Samosir. Oke, jadi kepada Bang Hotma, waktu dan tempat kita persilakan. Baik, terima kasih Anissa. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, gimana? Terdengar? Jelas, jelas ya, Bang. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih buat Anissa selaku moderator yang telah memperkenalkan dan memberikan kesempatan bagi saya. Perkenalkan saya Hotma selaku Presiden dari Lembaga Medan Debaters Forum, sebuah lembaga yang berfokus pada pengembangan berpikir kritis dan juga pengembangan kapasitas demokrasi di kalangan anak muda dengan menggunakan metode debat sebagai media pendidikan alternatif. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedang mengikuti suatu event yang disebut sebagai kelas debat ilmiah, yaitu suatu event di mana kita ingin memberikan suatu inklusivitas informasi dan materi debat kepada seluruh peserta tanpa adanya batasan, di mana kemudian materi ini diharapkan akan menjadi suatu pemberdayaan bagi setiap orang untuk menginspirasi tiap individu mengembangkan debat dan komunitasnya di wilayah masing-masing, serta mampu lebih kompetitif di lomba-lomba debat di skala lokal bahkan nasional. Kegiatan ini telah kita lakukan setiap bulannya bersamaan dengan kegiatan yang lain. Setidaknya ada 3 kegiatan yang saat ini kita lakukan secara rutin setiap bulan. Yang pertama, kelas debat ilmiah yang saat ini sedang kita ikuti. Yang kedua adalah Medan Debate Academy, formatnya sama seperti kelas debat ilmiah, tapi kita menggunakan bahasa Inggris sebagai media pengantar. Dan yang terakhir adalah MDF Reality Matters, yaitu kelas debat di mana kita menghadirkan pakar-pakar yang sesuai dengan pokok persoalan atau topik perdebatan, sehingga kita bisa mendapatkan perspektif dari pengalaman praktis yang sedang dijalani oleh pakar tersebut. Nah, hal ini kemudian kami harapkan dapat menjadi suatu pengembangan ataupun menjadi suatu kesempatan bagi teman-teman untuk mendapatkan materi semaksimal mungkin. Melalui kesempatan ini kami berterima kasih kepada Mbak Elvira yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk memberikan materi, dan juga teman-teman yang lain. Dan semoga acara ini dapat memberikan sumbangsi pengetahuan bagi semua orang, terutama di dalam proliferasi debat di seluruh Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Hotma untuk kata sambutannya. Selanjutnya agenda kita adalah foto bersama dengan pemateri dan juga peserta. Jadi diharapkan ya kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Kita tunggu sebentar ya sampai semua mengaktifkan kamera.
Oke, yang lain masih kita tunggu ya, sebentar lagi. Oke. Eh, ya, kita ambil ya fotonya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengaktifkan kameranya. Selanjutnya kita akan memasuki agenda berikutnya ya, yaitu agenda inti dari kelas debat ilmiah kita malam ini, yaitu adalah materi dari kakak narasumber kita, yaitu Kak Elvira. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan sedikit ya, profil dari Kak Elvira Zahrianti Hasbullah ya. Berdasarkan CV-nya, Kak Elvira ini pernah menjadi Presiden of Udinus Debaters Community atau UDC selama tahun 2013 sampai 2014 dan merupakan lulusan ataupun alumni dari sarjana linguistik ya Kak ya, angkatan 2014 dari Dian Nuswantoro University. Dan untuk pengalaman dalam berdebat itu ada banyak sekali ya, dan yang terbaru ini pernah menjadi coach dari LDBI Nasional 2020 dan juga coach of LDBI dari seleksi provinsi ya tahun 2020 juga, dan juga pernah menjadi coach NSDC seleksi provinsi tahun 2021. Nah, dan masih banyak pengalaman-pengalaman debat lainnya. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja ke Kak Elvira untuk memaparkan materinya. Untuk PowerPoint-nya saya yang share screen ya, Kak ya? Oke. Iya, betul, betul. Ini kemarin udah aku kirim ke Jessica ya, sama ini udah aku kirim ulang ke Satya 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 Kevino ya. Iya, Kak. Oke, aku cek sebentar ya. Ya udah, aku udah masuk ya. Oke, sebelum kita mulai, apakah suara saya cukup terdengar jelas? Dengar jelas, Nggak? Kak. Ya, oke. Soalnya di sini lagi hujan, jadi mungkin kalau nge-lag atau gimana suaranya robotik bisa langsung ini aja ya, bisa langsung ditegur aja gitu. Kayak misalnya, sorry suaranya nggak kedengeran kak gitu aja. Nanti mungkin aku izin off kan kalau memang ini ya, kalau emang tidak memungkinkan sinyalnya, karena hujannya lumayan deras banget tadi. Oke, sambil menunggu PowerPoint-nya, sebelumnya selamat malam semuanya. Terima kasih banyak ya sudah mau hadir di kelas ini gitu. Uh, Sebelumnya aku cukup ini ya, cukup kaget dan excited gitu. Ternyata yang ikut banyak banget ya, gitu. Aku nggak nyangka bakal sebanyak itu gitu. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dan semoga nanti ilmunya bermanfaat ya. Kita bisa langsung mulai aja dari slide yang pertama. Oke, ini udah di-share ya. Oke. Jadi di slide yang pertama ini ada judulnya ya, demokrasi, penerapan dan norma. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih sebenarnya penerapan dan juga norma yang akan kita bicarakan setiap kita melakukan debat kompetitif terutama ya. Nah, lalu di slide yang kedua ya itu ada perkenalan ya. Jadi nama saya Elvira Zahrianti Hasbullah gitu ya. Alhamdulillah sudah lulus kuliah juga, jadi ada gelarnya. Tapi biasanya saya dipanggilnya LV ya. Nah, untuk saat ini saya sedang melatih beberapa provinsi untuk persiapan LDBI dan juga NSDC, dan juga kemarin saya membantu persiapan untuk KDNI nasional untuk Universitas Pajajaran ya di tahun ini gitu. Jadi di tahun ini saya pegang mahasiswa lagi gitu karena sebelumnya saya ngajarnya di Akademi Kepolisian gitu dari 2016 sampai 2018 gitu. Nah, selanjutnya kita bakal di slide selanjutnya itu ada demokrasi dalam debat kompetitif. Nah,
Di slide selanjutnya juga, nah di situ ada ini ya, sebuah kata-kata gitu. A person who never tried, who never made a mistake, never tried anything new. Nah, jadi saya harapkan buat kalian semua yang ikut kelas ini ya, untuk bisa berani mencoba gitu. Kalau kalian berlomba jangan mikir ya kayak wah gimana nih aku bakal menang atau aku bakal kalah, tapi nggak apa-apa bikin kesalahan, tapi nanti kalian bakal mencoba hal-hal baru. Semoga nanti ini juga jadi hal baru untuk kalian. Nah, apa sih yang bakal kita bahas ya? Di sini topik pembahasan kita adalah saya akan menjelaskan kepada kalian tentang pengertian demokrasi. Lalu ada juga dasar atau basis prinsip ya, atau biasanya kalau di bahasa Inggris kita bilangnya principle dari demokrasi itu sendiri. Lalu kemudian kita akan berbicara tentang politik, karena biasanya kalau kita debat banyak sekali debater yang melakukan kesalahan ya. Kesalahannya apa sih? Kesalahannya adalah tidak bisa membedakan apa itu demokrasi dan apa itu politik gitu. Jadi memang demokrasi dan politik itu selalu bersatu, tetapi sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya di penjelasan selanjutnya. Nah, lalu apa sih tujuan kita untuk mempelajari hal ini? Biar kita itu bisa apa sih? Bisa memahami prinsip-prinsip demokrasi dalam debat. Kita juga bisa membedakan demokrasi dan politik. Lalu di sini juga akan dijelaskan kita bisa memahami hak wanita dalam negara demokrasi. Karena biasanya kalau kita debat itu masih banyak isu-isu tentang hak wanita, terutama untuk pemilu misalnya atau untuk membuat partai dan lain sebagainya. Jadi hal ini nanti yang akan kita juga bicarakan di dalam isu-isu yang akan saya bahas nanti. Nah, langsung aja ya kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu tentang definisi demokrasi. Jadi kalau definisi demokrasi itu sebenarnya pasti kalian dari SMP mungkin ya sudah tahu, oh demokrasi itu dari dua kata, dari demos dan kratos, dari zaman Plato, zaman Yunani itu sudah ada. Nah, bagaimana demokrasi ini sendiri dapat kita artikan? Menurut saya gitu ya, definisi yang bukan paling bagus juga, tapi yang paling sesuai gitu ya, adalah keadaan di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan oleh rakyat dan juga dari rakyat. Nah, sehingga pada akhirnya demokrasi ini selalu berhubungan dengan hal-hal yang selalu kita perdebatkan, yaitu tentang mayoritas dan minoritas. Ketika kita membicarakan demokrasi, berarti kita akan membicarakan tentang, oh bagaimana sebenarnya suara mayoritas ini adalah yang akan selalu diutamakan oleh pemerintah, dan bagaimana minoritas itu akan selalu mendapatkan hak yang lebih sedikit. Tetapi dalam debat, kita juga harus bisa mengerti, bukan berarti mayoritas ini yang mereka ini yang memberikan suara dan mandat terbesar kepada pemerintah, berarti juga selalu diutamakan. Bisa jadi nanti ada juga hak-hak perlindungan khusus untuk orang-orang minoritas ya. Jadi kita biasanya kenal dengan hukum anti diskriminasi misalnya, ataupun ada namanya affirmative action atau aksi afirmasi. Nah, ini gunanya apa? Gunanya untuk agar si minoritas ini tidak tertindas oleh mayoritas, dan juga untuk mengurangi dominasi mayoritas terhadap pilihan-pilihan yang akan mereka paksakan kepada minoritas. Nah, sehingga nanti hak-hak ini yang akan melindungi seluruh ide-ide dan juga pendapat-pendapat ataupun hak-hak dasar dari minoritas itu sendiri. Jadi kalau di demokrasi kita pasti akan membicarakan tentang mayoritas versus minoritas. Itu tidak bisa kita hindari ya. Nah, lalu selanjutnya, di slide selanjutnya, ada tentang dasar demokrasi. Jadi ketika kita berdebat tentang demokrasi, kita akan membicarakan 3 hal penting yang selalu ada. Ya, yang pertama adalah hak asasi manusia atau HAM, yaitu bagaimana hak dasar atau basic rights dari masyarakat itu yang merupakan hak mereka yang menjadi prioritas mutlak untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik dalam arti material maupun non-material. Material di sini dimaksudkan dengan bagaimana kita bisa mendapatkan kesejahteraan secara ekonomi, tetapi kalau non-material itu kesejahteraannya dalam bentuk yang lain, misalnya ya kesehatan, lingkungan yang baik, lalu kemudian pertahanan dan keamanan, kemudian rasa ini ya, sekuritas yang tinggi. Nah, itu termasuk adalah hal-hal non-material yang juga dilindungi oleh HAM sebagai salah satu dasar dari demokrasi.
Tapi yang kedua, kita juga berbicara tentang pemisahan kekuasaan atau trias politika. Trias politika ini digunakan di hampir seluruh negara demokrasi yang basisnya liberal biasanya ya. Nah, di mana trias politika ini akan memisahkan kekuatan ini. Biasanya kalau kita waktu SMP atau SMA belajar tentang bagaimana pembagian kekuasaan dibagi tiga, ada legislatif, eksekutif, dan juga judikatif. Legislatif itu berarti parlemen ya, kalau di Indonesia MPR, kalau di Amerika Serikat namanya Senat. Lalu eksekutif berarti presidensial, dan judikatif itu berarti adalah Mahkamah Konstitusi ya. Jadi ini yang akan mengawasi satu sama lain, dan pembagian kekuasaan dalam tubuh pemerintahan ini digunakan sebagai check and balances, di mana nanti kita bisa lihat bahwa bagaimana sih legislatif ini tidak mempunyai kekuasaan yang berlebihan sehingga pada akhirnya masih bisa dikontrol oleh eksekutif. Contohnya begini, misalnya ya di negara kita atau di Amerika Serikat, Senatnya atau MPR dan DPR-nya itu membuat kebijakan A gitu. Nah, bagaimana eksekutif ini melihat misalnya, kebijakan A ini ternyata sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat membuat orang-orang ini jadi tertekan misalnya. Contohnya misalnya Undang-Undang Cipta Karya gitu lah ya. Nah, terus eksekutif bisa nggak melakukan hal itu? Misalnya kayak eksekutif bisa nggak ya dia mencabut dari legislatif? Tidak bisa, tetapi eksekutif bisa mengeluarkan yang namanya executive order gitu ya, atau peraturan presiden gitu ya kalau di Indonesia. Peraturan presiden ini digunakan untuk bisa menyeimbangkan dari dampak-dampak atau eksternalitas negatif yang diciptakan dari semua yang kebijakan yang dibuat oleh DPR MPR misalnya. Nah, hal ini tujuannya seperti itu. Atau misalnya eksekutif ketika dia membuat banyak sekali eksekutif order seperti Donald Trump ya di era yang sebelumnya. Nah, dia ini akhirnya si legislatifnya bisa melakukan check and balance dengan melakukan pemanggilan, yaitu dengan bertanya gitu, ini sebenarnya kenapa ya kalau kamu bikin eksekutif order sebanyak itu? Karena kalau di Amerika Serikat ya, kalau kita mau ngomongin tentang perang misalnya, kayak gitu, perang itu tidak bisa diputuskan oleh presiden kecuali itu menggunakan executive order. Nah, yang menyetujui perang atau tidak kalau di Amerika Serikat itu adalah Senat gitu. Dia nggak boleh melalui presiden. Nah, kecuali ada hal-hal yang mendesak, yang dimana kalau Senat itu mutusnya 3 hari. Sebenarnya kalau presiden, eksekutif order bisa saat itu juga. Nah, di saat itulah dimana pada akhirnya eksekutif ini bisa mengambil tindakan untuk menyelamatkan masyarakatnya untuk memenuhi hak asasi manusia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kalau itu di Amerika Serikat. Tapi kalau di Indonesia, ya hampir sama ya, 11-12, hanya ada perbedaan sedikit aja karena kita sistemnya biparty ya, bukan biparty ya, kayak banyak partai, multi party. Kalau di Amerika tuh biparty. Nah, sehingga kenapa hal ini sistemnya pasti digunakan di negara yang memeluk demokrasi atau menggunakan ideologi demokrasi. Lalu yang ketiga adalah pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, di mana pemerintahan yang baik ini itu adalah pemerintahan yang akuntabel, yaitu mempertanggungjawabkan keputusan dari kebijakan yang dibuatnya terhadap rakyat. Nah, jadi kalau kita misalnya ngomongin pemerintahan yang punya akuntabilitas yang baik, inilah yang mau dicapai oleh demokrasi. Ya, jadi kalau misalnya tadi nih kita bahas dari awal, yaitu hak-hak dasar yang terkait dengan demokrasi harus dihormati, ada kebebasan pribadi, kebebasan beragama, berekspresi, berserikat, bergerak, hak atas privasi. Ini juga termasuk kebebasan yang akan dilindungi oleh demokrasi ya. Ini di semua negara ada, contohnya kayak kebebasan beragama di Indonesia ada sila pertama, di Amerika ada amandemen nomor 1. Nah, dan juga berekspresi, berserikat, bergerak, hak atas privasi ini juga dilindungi oleh negara demokrasi. Lalu perlindungan hukum dan peradilan ini jelas, yaitu prosedurnya adil, persamaan di depan hukum, tidak ada penyiksaan atau penangkapan sewenang-wenang tanpa proses hukum, yang ini tuh biasanya dilindungi oleh Miranda Rights namanya, atau hak Miranda. Lalu ada juga kebebasan berpolitik ya, di mana pemerintahan itu sifatnya terbatas, kebebasan berbicara dan pers diberikan, pemilihan umumnya bebas, adil, multi partai, dan juga hak untuk berkumpul ini juga diberikan oleh pemerintah. Nah, ini adalah bagaimana ketika ini diberikan kepada masyarakat, terutama kebebasan ekonomi, di mana kita bisa bebas dari perbudakan, hak untuk memperoleh dan memiliki properti, hak untuk bergabung dengan serikat pekerja dan mendirikan bisnis, atau kita bisa menjual barang. Ketika ini semua bisa dipenuhi, berarti parameter pemerintahan yang baik ini itu bisa di-achieve gitu ya, atau dipenuhi oleh pemerintahan yang baik atau yang good governance. Sehingga pada akhirnya nanti
mereka bisa mempertanggungjawabkan sosial kontrak mereka atau kontrak sosial mereka tentang kebijakan-kebijakan yang selama ini dibuat untuk rakyat. Apakah betul kebijakan ini sudah melindungi hak asasi manusia? Apakah betul hak ini sudah diberikan kepada masyarakat, terutama masyarakat ini bisa punya privasi sendiri misalnya, ataupun bagaimana pemerintahan ini tidak mempunyai kekuasaan yang lebih daripada salah satu lembaga atau dalam tubuh pemerintahan misalnya. Nah, ini nanti yang akan dijadikan sebagai dasar demokrasi, sekalipun misalnya kita tinggalnya di Amerika Serikat yang liberal pun, itu tetap akan dijunjung tinggi asas-asas good governance yang ada selama ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kita ke slide selanjutnya akan membahas tentang bagaimana standar internasional yang ada. Nah, standar internasional ini ada 3 ya. Yang pertama adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights, ya, atau UDHR. Lalu ada Konvensi Internasional pada yang pertama adalah Hak Masyarakat Sipil dan Hak Politik atau ICCPR yang selalu kita kenal. Yang kedua juga ada Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau ICESCR. Ini semuanya di bawah PBB. Lalu yang terakhir adalah Konvensi Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, yaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW. Nah, ini semua adalah standar-standar internasional yang akan selalu harus dipatuhi oleh seluruh negara ya, terutama negara yang demokrasi gitu. Jadi bagaimana sudah diatur nih hak masyarakat, bagaimana sekalipun misalnya Anda melanggar hukum, Anda dipenjara, di ICCPR nanti akan diatur. Bagaimana cara pemenuhan kalian itu bagaimana, hak politik kalian juga diatur. Lalu bagaimana juga hak ekonomi, sosial, budaya itu diatur. Kenapa misalnya refugee atau pengungsi dari negara A ke negara B ini boleh loh mendapatkan hak ekonomi, sosial, dan budaya misalnya. Itu semua sudah diatur. Sehingga standar internasional ini biasanya akan kita jadikan patokan setiap kita debat. Oh, sudah memenuhi deklarasi universal hak asasi manusia belum ya? Gitu. Apakah sudah memenuhi konvensi internasional ini? Tidak ya? Ataukah misalnya ketika kita membicarakan hak politik wanita, apakah sudah sesuai dengan konvensi penghapusan seluruh bentuk diskriminasi terhadap wanita? Nah, dasar inilah yang akan selalu dipakai acuan untuk standar internasional. Jadi tidak hanya pada satu negara, tapi satu dunia ya. Biasanya kita pakainya ini. Nah, langsung saja kita ke yang selanjutnya. Ya, itu people shouldn't be afraid of their government. Nah, kita bakal bahas tentang yang selanjutnya, macam-macam demokrasi. Nah, demokrasi ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama akan saya jelaskan dulu tentang penyalurannya ya. Jadi kalau dari cara penyalurannya, demokrasi ini mempunyai tiga hal ya, atau dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah demokrasi yang langsung. Ya, yang langsung itu bagaimana proses demokrasi di mana semua elemen masyarakat itu ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan dan undang-undang. Dan demokrasi ini juga membutuhkan partisipasi luas warga atau masyarakat dalam politik, dan demokrasi ini juga ketika warga negaranya dapat menentukan kebijakan secara langsung tanpa perwakilan, tanpa perantara, ataupun majelis parlemen. Jadi ini seperti zaman dulu ya, zaman waktu Yunani kuno gitu, di mana bentuk demokrasinya ini masih demokrasi murni, sehingga kayak masyarakatnya nanti berkumpul gitu ya, terus nanti mereka ditanya pendapatnya, lalu habis itu di voting, oh ini loh hasilnya. Nah, tanpa ada representatif, tanpa adanya orang-orang yang mewakili, sehingga semua suara ini akan dihitung dan mereka akan menentukan nasib negara mereka sendiri. Nah, tetapi yang kedua adalah demokrasi tidak langsung atau yang menggunakan representatif. Nah, biasanya ini demokrasinya, kebijakan umumnya atau undang-undangnya ini dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat, baik Senat maupun seperti di Indonesia DPR, dan juga demokrasi ini tidak langsung atau menggunakan representatif, karena ketika orang memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen, berarti demokrasi ini terbentuk dengan cara adalah kita memberikan mandat kepada orang lain. Gitu. Jadi saya akan memberikan mandat kepada orang ini, misalnya orang A, untuk bisa mempunyai kekuasaan di dalam tubuh pemerintahan sehingga dia bisa menyalurkan aspirasi yang saya mau. Jadi seluruh keputusan dia akan mewakili saya, gitu ya. Seperti misalnya seorang anggota parlemen gitu, dia bilang bahwa oh saya melakukan A karena saya merupakan representatif dari etnis A misalnya. Nah, hal ini dilakukan untuk mempunyai keterwakilan gitu ya, keterwakilan suara di dalam
tubuh pemerintahan. Jadi ini yang disebut tidak langsung, dan biasanya bentuk demokrasi ini yang umum digunakan di seluruh dunia, dan sebagian besar negara yang menganut demokrasi tidak langsung ini menganggap diri mereka sebagai negara-negara yang mempunyai sistem demokrasi liberal, dan biasanya mereka lebih menghargai kebutuhan warga negaranya daripada kebutuhan seluruh negara. Nah, lalu yang terakhir adalah demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, di mana ini adalah sistem demokrasi yang rakyat itu mempunyai perwakilan untuk menjabat di parlemen, tetapi tetap dikontrol oleh rakyat dengan menggunakan sistem referendum. Jadi contohnya seperti di Skotlandia ya, kalau Skotlandia dia punya parlemen sendiri gitu, nanti dia setiap ada suatu keputusan, itu mereka akan melakukan referendum dulu, baru kebijakan ini akan ditetapkan atau dianulir, itu tergantung dari bagaimana hasil referendum yang ada. Jadi meskipun mereka sudah ada perwakilannya untuk menjabat di parlemen, jadi mereka yang akan bikin kebijakan, tetapi bagaimana kebijakan ini akan diloloskan atau tidak, ini bergantung dari hasil referendum yang ada di masyarakat ya, sehingga sistem ini jadi semi gitu ya, antara representatif dan juga langsung gitu. Nah, selanjutnya berdasarkan ideologi, kita tahu itu ada 3 ya, ada liberal, sosialis, dan Pancasila. Dan Pancasila ini yang khusus ya, karena ini tidak ada di negara lain, hanya ada di Indonesia. Apa sih perbedaannya? Nah, demokrasi liberal itu adalah ideologi demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan individu, dan dalam pelaksanaannya itu negara memiliki kekuasaan yang terbatas dan harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individual dalam kehidupan negaranya. Nah, biasanya di demokrasi liberal ini mereka menganut dari sistemnya invisible hand dari Adam Smith, di mana di sini nanti akan dilimitasi. Negara itu akan diminimalkan peranannya, dan di mana pada akhirnya nanti warga negara ini akan mempunyai kebebasan yang harus dihormati oleh orang lain termasuk negaranya. Tapi bukan berarti kebebasannya tanpa batas ya, tetap ada batasnya, di mana pada akhirnya tetap ada hukum misalnya, lalu ada juga norma-norma yang tetap berlaku di masyarakat, sehingga kebebasan Anda itu diperbolehkan gitu ya, selama hal ini tidak mengganggu kepentingan orang lain atau tidak merugikan diri sendiri, yang biasanya kita sebut dengan sistemnya adalah harm principle atau prinsip bahaya. Nah, lalu yang kedua adalah negara demokrasi sosialis, yang ini sangat bertolak belakang dengan demokrasi liberal. Jadi di mana kepentingan negara itu dan kepentingan umum itu yang jadi yang utama, yang paling penting di atas kepentingan individu. Dan dalam pelaksanaannya negara menjadi pemilik kekuasaan dominan yang mewakili rakyatnya. Contohnya negara demokrasi sosialis itu mana sih? Ada Rusia, ada Cina. Nah, mereka adalah demokrasi sosialis, termasuk Singapura. Jadi di Singapura itu kan demokrasinya terpimpin, mereka sistem negaranya juga sosialis gitu. Jadi di sana itu yang diutamakan adalah kesejahteraan seluruh warganya, negaranya, sehingga pada akhirnya kepentingan setiap individu ini pasti akan dibatasi gitu. Sehingga kalau misalnya kamu pengen punya kebermanfaatan yang besar untuk dirimu, ya kamu juga harus bisa punya kebermanfaatan yang besar untuk orang lain dulu. Nah, seperti itu. Jadi dalam sistem demokrasi sosialis ini, negara yang akan mengontrol semuanya. Nah, biasanya mereka itu pakai prinsipnya dari si Keynes ya. Keynes ini percaya bahwa negara itu harus mengkontrol semuanya. Nah, itu dia percaya dari itu. Jadi ini kebalikan dari teorinya Adam Smith yang invisible hand, di mana harusnya sesuatu itu berjalan tanpa ada interupsi dari pemerintah atau intervensi dari pemerintah. Tetapi kalau di demokrasi sosialis, mereka pakainya sistemnya Keynes, dari Keynes, yang dimana dia ini percaya bahwa negara harus ikut andil untuk membuat kebijakan dan menginterupsi dan mengintervensi warga negaranya untuk mencapai kebahagiaan yang besar atau keuntungan yang besar. Nah, yang terakhir adalah demokrasi Pancasila, yang dimana adalah kita tahu ideologi demokrasi ini hanya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, dan sistem demokrasi Pancasila ini didasarkan kepada musyawarah mufakat yang mengedepankan kepentingan umum, seperti yang tertuang pada sila keempat kita ya. Nah, jadi ini demokrasinya itu harusnya didasarkan dulu terhadap asas musyawarah mufakat, lalu ketika kita setuju, kita juga harus mengedepankan kepentingan umum, sehingga pada akhirnya demokrasi ini digunakan hanya di negara Indonesia sebenarnya, karena yang menganut sistem Pancasila kan hanya kita ya. Nah, lalu yang terakhir adalah tentang berdasarkan prioritas.
Itu ada 3, ada demokrasi formal, material, dan gabungan. Nah, kalau yang formal itu kayak gimana sih? Yang formal adalah sistem politik demokrasinya ini menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi, dan dalam demokrasi formal biasanya semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. Nah, biasanya negara ini juga menganut sistem yang namanya ini ya, apa namanya, bentar aku lupa ya. Jadi semua orang itu punya hak yang sama atau starting point yang sama untuk mencapai kebahagiaannya gitu. Tapi aku lupa istilahnya, maaf guys. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah demokrasi material. Kalau demokrasi material itu adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik itu kurang diperhatikan, bahkan kadang dihilangkan. Dan usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi ini dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara, di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara adalah hak milik, dan hak milik pribadi itu tidak diakui. Nah, contohnya itu kayak di negara apa namanya, Korea Utara misalnya, mereka bilang demokrasi tapi sebenarnya demokrasi mereka adalah material gitu ya. Kalau dari prioritasnya, atau seperti juga Cina, nah seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah demokrasi gabungan. Itu adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Jadi di demokrasi gabungan ini mereka memberikan persamaan derajat dan hak pada setiap orang ya, dan untuk kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat itu dibatasi gitu demi kesejahteraan ya, tetapi ya sayangnya itu. Nah, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat ini tidak boleh sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia. Jadi kalau mau memenuhi sistem-sistem ekonomi tadi harus tetap memperhatikan persamaan hak, persamaan derajat dan hak asasi manusia. Oh ya, tadi aku udah inget ya yang di demokrasi formal tadi yang dinamakan semua orang dianggap punya derajat dan hak yang sama itu namanya adalah egalitarian. Nah, baru inget ya, sorry guys. Karena dihafalin banyak ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya dari macam-macam demokrasi ini. Nah, langsung saja kita masuk ke prinsip demokrasi yang paling dasar, yang selalu dibawakan di debat ya. Jadi prinsip demokrasi itu sebenarnya ada 3 gitu yang harus kita selalu kedepankan, karena demokrasi ini digunakan untuk memaksimalkan 3 hal ini. Yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua adalah partisipasi, yang dan yang terakhir adalah representasi ya. Kita analisa dulu dari akuntabilitas. Akuntabilitas itu apa sih? Akuntabilitas adalah di setiap tingkat itu akan ada semacam pengawasan dan setiap orang bertanggung jawab kepada seseorang. Yang dimaksudkan adalah seperti ini. Misalnya ya, presiden bertanggung jawab atas sosial kontrak dia terhadap pemilihnya, terutama dalam pengaturan negara. Nah, sementara kalau parlemen itu dia bertanggung jawab juga terhadap masyarakat dalam bentuk kebijakan. Nah, seperti itu. Nah, pada dasarnya itulah yang dimaksudkan dengan akuntabilitas ketika semua orang itu berbicara tentang check dan balances. Nah, akuntabilitas ini yang biasanya akan selalu dijaga karena akuntabilitas itu biasanya sangat erat dikaitkan dengan elektabilitas, di mana pada akhirnya ketika seseorang bisa memenuhi sosial kontraknya atau kontrak sosial kepada pemilihnya, mereka akan punya dianggap punya tanggung jawab yang besar gitu, sehingga pada akhirnya oh ya misalnya partai A ya, oh iya nih mereka bisa bawa mandat kita dengan baik gitu, oh mereka ini juga bisa membawa aspirasi kita, nah sehingga akuntabilitasnya besar, bertanggung jawabannya jelas. Nah, ini nanti biasanya yang akan mempengaruhi image gitu ya, citra ataupun elektabilitas gitu yang ada di masyarakat. Nah, jadi ini nanti akan jadi sistem check and balances ya, antara pemilih gitu, lalu kepada yang dipilih, kemudian trias politika ini terjadi. Nah, ini akan menimbulkan yang namanya sistem akuntabilitas. Lalu yang kedua adalah partisipasi. Nah, fakta bahwa demokrasi adalah sistem di mana para pemimpin itu berasal kredibilitasnya ya dari mereka itu, sehingga mandat mereka atau rakyat itu diberikan langsung gitu dari rakyat, mandat yang mereka punya. Nah, sehingga partisipasi ini kita akan selalu membicarakan mandat, bagaimana pada akhirnya setiap orang ini akan memberikan suaranya kepada orang lain, berarti kamu akan memberikan mandat kepada orang lain. Nah, mandat itu apa sih sebenarnya? Nah, mandat itu adalah wewenang yang dimiliki oleh politisi untuk membuat keputusan yang berasal dari fakta bahwa pemilih telah memilih mereka. Nah, jadi yang dimaksud adalah seperti ini. Misalnya ya, saya memilih A. Berarti saya akan memberikan kekuasaan saya
kepada A, sehingga apapun yang dilakukan A akan mewakili saya. Nah, namanya itu. Jadi kalau misalnya misalnya nih ya, ada anggota parlemen ngomong kayak gini, oh iya, suara saya itu apa yang dimau oleh rakyat, yaitu alasan kenapa mereka berkata seperti itu, ya karena kita sudah kasih mandatnya ke dia. Jadi apapun yang dia lakukan itu akan selalu atas nama kita. Nah, itu yang namanya mandat. Nah, lalu di partisipasi ini bisa terjadi dengan cara dua hal ya, tapi biasanya kalau saya menganggap bisa dengan cara tiga hal gitu. Nah, hal yang pertama itu adalah dengan Anda memilih, menggunakan hak pilih, Anda memberikan suara dan mandat Anda kepada orang lain untuk bisa menjadi representasi. Ataupun yang kedua, Anda menjadi orang yang dipilih. Berarti Anda yang menerima mandat, Anda yang akan mewakili masyarakat, membuat kebijakan, menerima dan menyalurkan aspirasi, dan juga menjawab seluruh permasalahan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh masyarakat. Nah, tapi yang ketiga adalah dengan cara bagaimana? Dengan cara abstain atau tidak memilih, gitu. Karena kalau menurut saya abstain itu juga bagian dari demokrasi, karena alasan orang tidak memilih itu sebenarnya banyak sekali. Termasuk itu untuk sistem check and balances dari sistem pemilu ataupun check and balances dari masyarakat terhadap pemerintah. Apakah pemerintah ini sudah melakukan good governance atau belum? Akuntabilitasnya sudah baik atau belum? Jika akuntabilitasnya belum baik, berarti bagaimana kita untuk mau memperbaikinya? Ya dengan cara misalnya kita tidak memilih contohnya. Nah, dan check and balances ini itu digunakan untuk saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara dan juga masyarakat, atau yang biasa kita sebut dengan bagaimana masyarakat ini bisa mengkritik oleh pemerintah dengan cara-cara yang seperti ini. Jadi kalau misalnya ya ada negara dengan angka ya, abstains atau dengan angka golputnya itu tinggi, ya berarti ada yang salah dengan sistem pemerintahannya bisa jadi, ataupun dengan sistem politiknya. Nah, ini yang nanti akan jadi check and balances. Tapi kalau misalnya ada orang yang kayak, aku golput nih, gitu ya, kenapa gitu, ya nggak apa-apa, malas aja ya, itu yang nggak bener ya, gitu. Tetapi di dalam masyarakat yang demokrasi, kita juga harus tetap memenuhi unsur-unsur masyarakat madani, di mana kalian juga harus tetap bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang kalian berikan. Jadi kalian nggak boleh golput tapi nggak jelas gitu alasannya apa, untuk apa dan bagaimana. Nah, jadi harus tetap bisa memahami prinsip-prinsip dari partisipasi dengan memperhatikan media-media dan juga kampanye-kampanye yang diberikan sebagai edukasi terhadap masyarakat. Nah, lalu yang ketiga adalah representasi. Jadi setelah kalian berpartisipasi akan ada namanya representasi. Nah, representasi ini adalah prinsip dasar dari demokrasi. Ini paling dasar dan bisa dibilang paling penting dalam demokrasi, karena setiap orang berhak mendapatkan suara dan semua suara harus memiliki bobot yang sama. Nah, makanya di setiap negara itu representasi diatur dengan namanya voting power. Nah, voting power itu yang kayak gimana sih? Aku nggak nemu bahasa Indonesia yang pas ya guys, tapi kalau di bahasa Inggris itu namanya voting power. Voting power itu berarti ketika misalnya ya Anda memilih partai A gitu, oke, partai A suaranya 2 gitu. Nah, sementara misalnya voting power-nya adalah 2,6 gitu. Berarti partai ini kan suaranya cuma 2%, sementara voting power-nya 2,6%. Nah, berarti Anda tidak bisa masuk atau mendapatkan representasi di parlemen. Jadi voting power ini digunakan untuk mengatur berapa jumlah representasi yang ada berdasarkan kekuatan voting yang dipunya oleh partai tersebut. Gitu. Contohnya kalau kayak di Israel, parlemennya kan namanya Knesset tuh. Nah, Knesset ini voting power-nya 3,25. Jadi untuk bisa dapat satu kursi di Knesset, Anda harus mencapai minimal 3,25%. Nah, kalau partainya siapa namanya Perdana Menteri yang sekarang, Naftali Bennett itu adalah partai minoritas di sana, dengan suaranya itu cuma 6%, berarti dia cuma dapat sekitar dua kursian gitu. Nah, kayak gitu. 12%, dia dapat 6 kursi. Nah, sekitar 5-6 kursi. Nah, kayak gitu. Nah, makanya kenapa nanti dia akan dihitung jumlah representasinya berapa, sehingga akan mempunyai keterwakilan yang baik. Kayak gitu. Karena kita kalau ngomongin politik, kita ngomongin demokrasi, kalau politik itu kita bakal ngomongin kontestasi ya gitu. Kita bakal ngomongin persaingan dan lain sebagainya. Sehingga kenapa ini harus diatur jumlah-jumlah representasinya menggunakan voting power. Kalau di Indonesia itu berapa ya voting powernya? Aku lupa ya. Kalau nggak salah tuh ya satu kursinya itu sekitar 2 deh, 2, berapa gitu, lupa aku.
Nah, tapi kalau di Israel itu 3,25, sorry, 3,25. Nah, jadi voting power ini yang akan mengatur jumlah representasi yang ada di dalam sebuah parlemen. Nah, lalu selanjutnya setelah kita tahu tentang prinsip demokrasi, kita akan beralih ke politik ya. Nah, politik itu apa sih? Politik itu adalah penggunaan kekuasaan atau kewenangan suatu proses pembuatan keputusan secara kolektif dan juga suatu alokasi sumber daya yang langka atau the allocation of the scarce resources atau sebagai arena pertarungan kepentingan yang penuh muslihat. Jadi kalau kita ngomongin tentang politik ya, kalau kita ngomongin tentang politik itu sendiri, politik itu merupakan kegiatan atau urusan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh politisi ataupun partai politik. Dan ini berasal dari bahasa Yunani juga, ya. Kalau demokrasi tadi demos dan kratos, kalau politik itu politikos, yang berarti dari untuk atau berkaitan dengan warga negara. Nah, ada 5 unsur yang selalu ada di dalam definisi politik ya. Unsur yang pertama adalah kegiatan manusia. Lalu unsur yang kedua adalah berhubungan dengan orang lain atau social activity. Yang ketiga adalah muncul karena ada perbedaan baik pendapat, keinginan, kebutuhan maupun kepentingan atau interest. Lalu yang keempat adanya konflik dengan ungkapan pendapatan yang berbeda, misalnya kompetisi dengan berbagai tujuan, benturan kepentingan yang tidak dapat dipadukan. Dan yang terakhir adalah keputusan atau sebuah keputusan kolektif yang mengikat sekelompok orang. Nah, hal ini yang selalu ada di dalam definisi dari politik itu sendiri. Nah, lalu pasti kalian juga nanya-nanya, apa dong berarti bedanya politik dan juga demokrasi? Nah, ini di slide selanjutnya ada politik versus demokrasi. Kalau di politik kita akan membicarakan tentang perjuangan politik yang terjadi dalam kerangka atau struktur politik, dan hal ini sering melibatkan persaingan antara kelompok-kelompok atau partai-partai yang berbeda dalam masyarakat. Kita juga bakal membicarakan tentang kompromi dan negosiasi serta kompetisi untuk mendapatkan siapa sih yang bakalan mendapatkan ini ya, suara terbanyak gitu, atau mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, tetapi kalau demokrasi, kita akan membahas tentang konsep kedaulatan rakyat, bagaimana rakyat ini akan benar-benar menentukan seluruh nasib negaranya, suaranya sangat diperhatikan gitu ya, votingnya itu diperhatikan, dan ini bisa merubah negara dan mendapatkan hak-hak warga negara ini sendiri. Dan ini juga memerlukan pemimpin yang mewakili masyarakat itu dan bertanggung jawab kepada publik serta lembaga-lembaga yang menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan memberikan supremasi hukum, sehingga pada akhirnya nanti akan terciptanya perlindungan hak asasi manusia. Ini yang dilakukan oleh demokrasi. Jadi di demokrasi itu tidak ada kompromi di mana pemerintahan ini akan selalu pro rakyat, tetapi kalau di politik ya tergantung gitu bagaimana nanti hasil kompetisinya. Partai pemenang yang lebih tinggi mereka pasti akan berkompetisi gitu kan untuk bisa memperjuangkan hak-hak politiknya, untuk bisa memperjuangkan interest dari politiknya mereka sendiri. Nah, kalau misalnya ada koalisi ini bukan bentuk demokrasi, ini adalah bentuk politik di mana banyak partai nanti, misalnya partai yang kecil-kecil nih, bukan partai pemenang, mereka akan berkompromi dan juga akan mengikuti perjuangan politik dari partai yang lebih dominan misalnya. Nah, ini loh yang terjadi di politik, tapi di demokrasi nggak bisa. Semua orang mempunyai kedaulatan yang sama, hak yang sama, supremasi hukumnya ada, hak asasi manusia semuanya akan dihormati. Inilah perbedaan yang jelas antara politik dan demokrasi. Lalu kita menuju ke isu yang selanjutnya, yaitu tentang hak asasi perempuan. Nah, hak asasi perempuan ini itu bagaimana sih? Nah, silakan ya di next slide. Nah, hak asasi perempuan ini bagaimana? Jadi hak asasi manusia ini, hak asasi perempuan ini, itu juga kita bisa samakan dengan hak asasi manusia pada umumnya. Nah, hak dasar manusia itu meliputi apa saja sih yang juga harusnya dimiliki oleh perempuan? Ada hak-hak individu, ada perlindungan kaum minoritas, dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Jadi kita tidak hanya membicarakan tentang, minoritas agama, minoritas ras, tapi juga bagaimana gender ini yang sudah dikonstruksi dari zaman dulu ya, dari zaman Ratu Victoria itu sudah dikonstruksi masculinity dan juga femininity, sehingga kalau misalnya kita lihat dari perjuangan feminisme gelombang pertama, apa yang dimauin oleh gelombang pertama ini, mereka hanya mau hak politik gitu ya. Kenapa hak politik ini penting? Karena hak politik ini adalah
kesempatan buat perempuan ini untuk bisa mendapatkan kesetaraan melalui kebijakan-kebijakan yang akan dibentuk. Ya, seperti yang dikatakan oleh Hillary Clinton pada konferensi perempuan di Beijing tahun 95 ya, di mana hak asasi manusia itu adalah hak-hak perempuan dan hak perempuan ini adalah hak asasi manusia. Nah, yang kedua dasarnya apa lagi? Adalah standar hak asasi manusia dan kesetaraan gender internasional, di mana hak-hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi ini semuanya dirinci dalam hukum hak asasi manusia internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights di ICCPR dan juga di Konvenen Internasional tentang Hak Sosial dan Ekonomi, termasuk juga di yang CEDW tadi ya. Nah, ini juga semuanya sudah diatur sehingga pada akhirnya hak politik perempuan ini adalah salah satu yang juga selalu jadi isu terbesar ketika kita membicarakan tentang debat-debat di politik maupun di demokrasi. Nah, tetapi pasti akan ada muncul pertanyaan, ya kan? Memangnya kenapa sih perempuan gitu kan? Apa yang terjadi gitu ya? Nah, sekarang kita lihat di slide selanjutnya. Ini ada syarat minimum partisipasi politik perempuan ya. Nah, syarat minimum partisipasi politik dari perempuan ini apa sih atau dari wanita ini? Sebenarnya ya saat ini sudah banyak usaha untuk memajukan hak-hak perempuan dan hal ini juga akan berguna untuk mengidentifikasikan kondisi tertentu yang memudahkan perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Nah, ada lima hal yang akan kita diskusikan ya. Yang pertama adalah akses ke posisi kekuasaan. Apa sih yang dimaksud dengan hal ini? Kita akan membicarakan tentang bagaimana kepemimpinan politik sering terpusat di antara kelompok-kelompok kecil dan juga didasarkan pada hubungan dan jaringan pribadi. Jadi ya itu biasanya kita sebut dengan kolusi ya. Nah, absennya perempuan atau wanita secara historis dari politik itu dapat menghadirkan hambatan-hambatan yang signifikan sehingga dukungan untuk menciptakan peluang kemajuan kayak gitu ya ataupun untuk jaringan dan memastikan hak-hak hukum perempuan ini bisa ada dan membantu mengembangkan jalur menuju kekuasaan politik ini harus diberikan dulu kepada perempuan. Kenapa? Karena pada akhirnya yang mengetahui kebutuhan perempuan itu adalah perempuan itu sendiri. Nah, makanya kenapa banyak sekali akses ke posisi kekuasaan diberikan oleh perempuan kepada perempuan melalui apa? Misalnya melalui kuota untuk perempuan di parlemen seperti di Indonesia 30% gitu ya, atau misalnya kesempatan berpolitik untuk masyarakat wanita gitu ya, untuk wanita di Amerika misalnya, di mana mereka juga dapat perlindungan di Partai Demokrat misalnya, karena disitulah ideologi mereka bisa terbawa tentang kesetaraan gender atau feminisme. Nah, disinilah akses ke posisi kekuasaan ini tujuannya juga untuk melakukan check and balances terhadap seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat parlemen maupun di presidensial ataupun di tingkat-tingkat lembaga pemerintahan yang lain gitu. Makanya perempuan ini juga dibutuhkan untuk bisa berpartisipasi dan mempunyai akses ke posisi kekuasaan, dan ini adalah syarat minimum terhadap partisipasi politik wanita. Nah, yang kedua adalah transparansi. Karena selama ini itu kurangnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan politik ya, dan proses internal yang tidak demokratis, dan ini menjadi tantangan juga bagi perempuan, dan hal ini dapat dimitigasi melalui legislasi atau modifikasi peraturan partai untuk mereformasi proses serta upaya untuk mengubah persepsi yang menghalangi partisipasi perempuan. Transparansi ini penting banget kayak gitu. Nah, mengapa? Misalnya nih, dulu Hillary Clinton, dia secara popular vote dia tinggi, tetapi kenapa secara elektoral dia rendah? Nah, karena tidak adanya transparansi. Yang saat itu ya, di saat itu pemilu yang Donald Trump itu berarti 2016 ya, itu di mana sebenarnya Donald Trump ini melakukan strategi micro targeting gitu ya, dan dia juga menggunakan gerrymandering gitu. Nah, sehingga pada akhirnya karena ada transparansi yang kurang, banyak sekali suara-suara dari Hillary Clinton yang itu harusnya jadi basis suara dari Demokrat itu lepas dan beralih ke Republik saat itu. Nah, karena adanya micro targeting dan juga gerrymandering yang dilakukan oleh Donald Trump saat itu, dan saat itu juga tidak ada transparansi tentang bagaimana sih sebenarnya keputusan politik dan juga bagaimana sih kekuasaan yang terhadap akses pemerintahan ini dapat ke wanita. Nah, makanya akhirnya Hillary Clinton itu saat itu juga dia tidak bisa menduduki posisi yang sekarang kayak gitu ya, tidak bisa jadi presiden. Nah, sehingga pada akhirnya transparansi ini sangat dibutuhkan sebagai salah satu syarat minimum partisipasi politik wanita. Nah, lalu yang ketiga adalah mengubah norma budaya. Nah, norma budaya itu dapat mencegah perempuan dari partisipasi politik, contohnya seperti yang ada di India.
Nah, warga negara itu harus mau menerima ide-ide baru tentang peran gender dalam masyarakat dan juga kesadaran perlu ditingkatkan tentang ketidaksetaraan gender dan cara-cara di mana peran gender stereotip itu menciptakan hambatan formal dan informal, dan dukungan pemimpin politik laki-laki juga merupakan unsur utama iklim yang mendukung partisipasi perempuan. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat ya, perempuan itu adalah basis vote yang cukup besar ya, atau punya basis kekuatan untuk memilih itu sangat besar. Nah, kok bisa gitu ya? Yang pertama dari jumlahnya termasuk banyak ya secara nominal. Nah, tapi yang kedua apa? Yang kedua adalah bagaimana partisipasi perempuan ini bahkan bisa digunakan untuk mendukung pemimpin politik laki-laki. Nah, kayak gitu. Tetapi permasalahannya adalah banyak banget norma-norma budaya yang menghalangi perempuan bahkan untuk berdiskusi politik. Gitu ya, contohnya ya, misalnya ini ada cewek ngomong, kita ini ya milih Pak A aja ya, terus nggak boleh ngomong politik, tabu. Nah, itu norma budaya. Cewek tuh nggak usah ngurusin politik deh. Cewek itu tuh di rumah aja bersih-bersih lala lele. Nah, itu tuh yang membuat syarat minimum partisipasi politik itu rendah, atau banyaknya sekali tekanan-tekanan yang diberikan oleh perempuan, contohnya dari keluarga misalnya kalau kalian konservatif, terus kalian juga diharapkan memilih pemimpin yang konservatif, kalau enggak nanti kalian bisa mendapatkan hukuman dari keluarga, atau bagaimana kalian masih didikte tentang siapa sih yang harus kalian pilih karena kalian dianggap irasional, karena perempuan ini dianggap kalau di norma budaya itu adalah orang yang tidak boleh membicarakan politik karena itu bukan urusan-urusan dari perempuan. Perempuan itu harusnya ngomongin tentang masalah domestik gitu, masalah yang ada di rumah aja, nggak boleh ngomongin politik. Politik itu masalah yang eksklusif untuk laki-laki dari norma budaya misalnya, karena adanya budaya patriarki. Nah, makanya norma budaya ini harus bisa kita rubah terlebih dahulu sehingga perempuan ini bisa punya partisipasi politik yang baik. Nah, lalu pemberdayaan ekonomi perempuan itu kayak gimana sih? Nah, itu adalah kemampuan perempuan untuk mencapai otonomi keuangan atau akses ke sumber daya ekonomi juga diperlukan untuk partisipasi mereka yang lebih besar dalam kehidupan politik. Dan status ekonomi perempuan itu juga biasanya lebih rendah, dan kemiskinan itu relatif merupakan rintangan yang besar yang harus diatasi oleh perempuan, dan biaya formal dan informal untuk pencalonan itu seringkali menghambat partisipasi perempuan. Karena apa? Karena adanya misalnya gambaran-gambaran tentang perempuan itu tuh nggak punya loh sifat-sifat kepemimpinan kayak cowok misalnya, atau perempuan itu dianggap tidak tegas, atau perempuan itu dianggap nggak berani, perempuan itu dianggap selalu menggunakan emosi daripada logika dan lain sebagainya. Nah, sehingga adanya kurangnya dukungan secara material gitu ya, secara ekonomi gitu, karena biasanya kalau kita mau punya dana kampanye itu bisa dari dua hal ya. Yang pertama adalah sumber ekonomi pribadi, yang kedua adalah dari sumbangan masyarakat. Nah, kalau misalnya mau dari sumbangan masyarakat, selama masyarakatnya patriarki ya pasti nggak bisa gitu. Gimana caranya gitu, karena mereka nggak akan interest kepada pemimpin perempuan karena dianggap misalnya tidak sesuai akidah pemimpin kok perempuan. Emang nggak ada ya pemimpin laki-laki dan lain sebagainya sesuai dengan norma budaya yang sebelumnya kita bahas. Nah, jadi pemberdayaan ekonomi perempuan ini dibutuhkan agar perempuan ini bisa punya butuh cukup modal ya, punya modal yang cukup untuk bisa melakukan pencalonan dan juga bisa berpartisipasi, tidak hanya memberikan suara, tetapi juga bisa berperan aktif di dalam politik. Jadi nggak perlu dikasih kuota, nggak apa-apa, sehingga pada akhirnya mereka bisa bersaing dengan pria, dan justru itu akan menguntungkan ya, baik pria maupun wanita, karena kebijakannya pasti bakal di head to head, dan di mana check and balance terhadap kebijakan itu akan jauh lebih bagus, dan ini menguntungkan untuk masyarakat. Dan yang terakhir adalah tentang keinginan politik atau kemauan politik ya. Keinginan politik yang dimaksud ini kayak gimana sih? Dukungan dari kepemimpinan yang ada itu juga menjadi kunci untuk perubahan, di mana penjangkauan dan dukungan dari para partai laki-laki ini, partai yang dipimpin oleh laki-laki ini ataupun anggota parlemen dan pembuat keputusan lainnya itu juga jadi penting, karena keinginan politik ini membantu memfasilitasi implementasi dan penegakan kebijakan baru. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi debat, ada mosi-mosi yang apakah seharusnya feminis ini bikin partai baru, atau harusnya feminis ini adalah bergabung dengan partai laki-laki gitu ya, partai yang sudah ada kayak gitu. Nah, kalian bisa pakai hal ini ya, yang dimana kita bakal bahas tentang keinginan politik atau interest politik dari perempuan gitu. Nah, sebenarnya banyak kok partai laki-laki juga yang memberikan kesempatan dan juga kepentingan politik ini ya, interest politiknya mereka, karena sadar bahwa voter base perempuan itu sangat besar gitu, sehingga ini juga lebih baik untuk wanita, karena ketika kita bisa mendapatkan dukungan dari partai laki-laki gitu ya, setidaknya kalian bakal punya keterwakilan ya dari perempuan, karena kalian bakal diakomodasi.
Nah, ketika akomodasi terjadi, berarti kemungkinan besar gitu partisipasi politik perempuan ini akan ada, dan di mana kesempatan perempuan untuk bisa berpartisipasi di politik pun jadi semakin besar. Jadi kenapa 5 hal ini itu adalah syarat minimum partisipasi politik yang ada di sebuah negara untuk memfasilitasi hak-hak perempuan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu selanjutnya di sini ada syarat minimum. Ya, syarat minimum ini beda ya, beda sama tadi. Kalau yang tadi itu adalah syarat minimum untuk partisipasi, ini adalah syarat minimum yang harus ada ketika mereka sudah terjun di politik gitu ya. Bentar ya, muridku mau pamit. Hati-hati ya, Host. Oke, tadi habis lomba soalnya ya. Jadi dia ini, tadi aku awasin dulu, nah baru mau pulang. Nah, jadi apa sih syarat minimumnya gitu ya? Ada yang pertama itu adalah suara, kedua akses, ketiga kapasitas. Dan jadi cara lain untuk melihat hak-hak perempuan dalam konteks partisipasi politik perempuan itu adalah dengan mempertimbangkan kondisi minimum yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam politik dan kehidupan publik. Dan perempuan itu juga membutuhkan suara, akses, dan kapasitas. Nah, suara ini apa sih? Suara itu adalah wanita perlu mengembangkan kepercayaan diri dan menggunakan suara mereka, karena suara ini merupakan kekuatan perempuan untuk bisa mendapatkan hak-hak mereka gitu ya. Nah, ada kebutuhan untuk pemberdayaan di tingkat individu, tetapi juga suara beberapa wanita yang percaya diri itu dapat mudah ditenggelamkan di masyarakat patriarki karena dianggap tidak punya kontribusi yang lebih, dan perempuan ini harus ada di masalah-masalah domestik. Makanya pemberdayaan ini penting karena ada juga kebutuhan akan kritik massa terhadap perempuan gitu atau suara kolektif, dan ada kekuatan dari jumlah kekuatan yang ada ini dari pria misalnya akan bisa menekan bagaimana perempuan ini suaranya akan dikurangi misalnya, atau partisipasinya akan dikurangi partisipasinya. Nah, sehingga suara ini jadi penting banget dengan adanya pemberdayaan, adanya kritik massa. Ini bisa digunakan untuk perempuan ini bisa berpartisipasi secara efektif untuk bisa memberikan pandangan-pandangan baru terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di sebuah negara. Nah, yang kedua adalah akses, di mana di situ ada sumber representatif, sumber daya ekonomi dan material, informasi ruang budaya dan politik yang terpilah atau terpisah berdasarkan gender. Nah, akses ini di mana banyak kondisi yang disebutkan pada hal yang sebelumnya tadi ya, yang kita bahas di slide sebelumnya, itu berhubungan dengan aksesibilitas atau akses. Nah, perempuan itu juga perlu memiliki akses ke sumber daya yang representatif, dan kita juga membutuhkan akses ke tempat-tempat yang dapat dimenangkan dalam daftar partai dan kejabatan terpilih serta posisi kepemimpinan lainnya. Misalnya contohnya kalau di Indonesia ada Menteri Keuangan, most of the time itu cewek. Menteri ini, menteri apa namanya, luar negeri, most of the time cewek. Menteri sosial, most of the time cewek. Nah, kayak gitu tuh, itu namanya aksesibilitas gitu ya. Dan perempuan juga membutuhkan akses ke pengambil keputusan, baik dari datangnya politisi laki-laki maupun politisi perempuan. Dan perempuan juga membutuhkan akses ke sumber daya material dan ekonomi, karena perempuan juga perlu memiliki ruang demokrasi dan budaya yang diperlukan untuk terlibat secara terbuka dalam politik ya. Perempuan boleh ngomongin politik, itu bukan masalah domestik lagi, perempuan juga bisa berpartisipasi dan mengungkapkan pendapatnya. Nah, ini yang dibutuhkan ketika kita akan dapat tempat di dalam publik. Dan yang terakhir adalah perempuan itu membutuhkan akses informasi, khususnya data terpilah gender, agar dapat terlibat secara efektif dalam dialog kebijakan gitu. Jadi biasanya kebijakan itu dipilah ya, ini yang akan menguntungkan masyarakat patriarki, ini yang enggak, ini yang mendukung konservatif, ini yang enggak. Nah, di mana harusnya gitu ya adanya akses informasi terhadap perempuan, yang dimana perempuan ini bisa tahu loh, isu-isunya cowok itu apa sih, isu-isu yang terjadi di masyarakat patriarki itu apa, yang terjadi di perempuan itu apa, sehingga mereka juga bisa mempunyai aksesibilitas yang baik dalam peran politik dan juga perannya dalam masyarakat gitu. Dan yang terakhir adalah kapasitas. Kapasitas yang dimaksud di sini adalah bahkan dengan suara dan akses gitu ya, perempuan tidak akan berhasil kecuali mereka memiliki kapasitas untuk melakukannya. Dan untuk dapat mencapai sesuatu di arena politik, perempuan memerlukan pelatihan dan peluang pengembangan profesional lainnya seperti pendampingan dan magang untuk membangun tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka. Jadi kapasitas ini digunakan agar kita juga bisa bersaing gitu, sebagai perempuan bisa bersaing dengan pria untuk bisa mendapatkan voting base juga yang sama, dan juga bisa mencapai meritokrasi. Meritokrasi itu apa sih? Biasanya kalau kita debat tuh sering tuh disebutin
Meritokrasi. Nah, meritokrasi itu apa sih? Meritokrasi adalah kemampuan atau kapabilitas seseorang terhadap suatu hal. Nah, itu namanya meritokrasi. Jadi perempuan ini tidak hanya memberikan suara, tapi memang punya kapasitas loh untuk bisa mengkritisi pemerintah misalnya, ataupun berpartisipasi dalam pemerintahan misalnya. Nah, contohnya kan sudah banyak ya kalau di Indonesia ada Khofifah Indah Parawansa, Sri Mulyani, Susi Pujastuti, lalu Menteri Retno, ya, lalu ada siapa lagi tuh, Ibu Tri ya, Ibu Tri yang wali kota dari ini ya, wali kota Trias ya, wali kota Surabaya dulu yang sekarang menggantikan Ibu Khofifah karena Ibu Khofifah jadi gubernur, terus abis itu dulu diganti oleh Juliari Batubara, korupsi diganti sama Trias ini. Nah, jadinya kenapa sih peranan wanita itu perlu banget sehingga ketika wanita ini sudah dikasih kesempatan ya kamu harus bisa punya meritokrasi yang baik, kapasitas yang baik sehingga pada akhirnya bisa diterima oleh masyarakat gitu secara keseluruhan. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih, mengapa ya wanita, mengapa perempuan? Nah, itu kita akan bahas di slide selanjutnya, mengapa wanita. Nah, itu ada foto ya, foto siapa, ada yang tahu nggak? Terkenal banget loh itu di Amerika Serikat. Itu adalah Madeleine Albright. Nah, Madeleine Albright ini salah satu tokoh politik yang ada di Amerika Serikat gitu. Nah, jadi mengapa wanita itu penting? Gitu ya, karena partisipasi politik perempuan itu menghasilkan keuntungan yang nyata bagi demokrasi, termasuk respon yang lebih besar terhadap kebutuhan warga negara, peningkatan kerjasama lintas partai dan etnis, dan perdamaian yang lebih berkelanjutan. Jadi selain argumen bahwa perempuan harus terlibat dalam politik, karena itu hal yang benar dari perspektif hak asasi manusia, ada juga argumen tambahan mengapa partisipasi perempuan itu bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ya biasanya ini kita bakal ngomongin exclusive benefit gitu ya, atau keuntungan eksklusif ketika kita memperdebatkan hal ini. Jadi ketika perempuan ini diberdayakan sebagai pimpinan politik misalnya, nah negara juga akan mengalami standar hidup yang lebih tinggi dan perkembangan positif dapat dilihat di bidang pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, dan langkah-langkah konkret diambil untuk membantu membuat demokrasi lebih efektif. Contohnya mana sih? Lihat aja tuh banyak pemimpin negara yang dari wanita ya, misalnya kayak di New Zealand ataupun di Taiwan, bahkan mereka ini bisa menyelesaikan pandemi COVID tuh jauh lebih cepat daripada pemimpin pria misalnya. Nah ini loh bukti bahwa sebenarnya ketika perempuan ini diberdayakan sebagai pemimpin politik atau pemimpin negara, negara ini bisa mengalami standar hidup yang lebih tinggi dan bahkan perkembangan positif di segala bidang. Nah, makanya mengapa wanita atau perempuan itu penting kita bahas di dalam diskusi politik. Nah, lalu selanjutnya, apa sih manfaat partisipasi politik perempuan? Boleh di next slide? Nah, manfaatnya apa sih? Ada 6 ya. Nah, yang pertama adalah standar hidup yang lebih tinggi. Standar hidup yang lebih tinggi ini bagaimana? Bahwa negara-negara mengalami standar hidup yang lebih tinggi, perkembangan positif terlihat di bidang pendidikan, infrastruktur, dan juga kesehatan. Lalu yang kedua, kekhawatiran pemilih yang terpinggirkan atau yang termarginalkan bisa terwakili. Jadi perempuan itu cenderung mewakili keprihatinan perempuan dan pemilih yang termarginalkan gitu. Lainnya, misalnya contohnya ada Afrika Amerika. Makanya kenapa waktu itu Kamala Harris juga bawa isu-isu tentang Asian hate, isu-isu tentang Black Lives Matter ya. Itu salah satu loh keuntungannya ketika perempuan ini bisa terjun ke dalam politik karena pada akhirnya pemilih-pemilih yang termarginalkan ini bisa mempunyai keterwakilan dan juga membantu meningkatkan daya tanggap pembuatan kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Jadi ada bukti kuat bahwa semakin banyak perempuan atau wanita yang terpilih untuk menjabat dan ada juga peningkatan dalam pembuatan kebijakan yang menekan kualitas hidup dan mencerminkan prioritas keluarga, perempuan, dan etnis dan ras minoritas. Ini terjadi juga di Amerika Serikat saat ini tentang bagaimana sekarang isu-isu di sana itu tentang ras dan minoritas mulai menurun ya semenjak Kamala Harris ini menjadi wakil presiden. Lalu gaya kepemimpinan yang kolaboratif, manfaatnya itu. Jadi ada penelitian itu yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan resolusi konflik perempuan itu mewujudkan cita-cita demokrasi dan bahwa perempuan cenderung bekerja dengan cara yang kurang hierarkis dan lebih partisipatif, mengajak banyak orang dan mau lebih berkolaborasi daripada rekan laki-laki gitu. Karena perempuan itu juga lebih cenderung bekerja melintasi garis partai, bahkan di lingkungan yang sangat partisan perempuan itu bisa masuk di dalam wilayah tersebut.
Lalu yang selanjutnya, perempuan ini juga bisa berkomitmen membangun perdamaian. Nah, perempuan ini bisa membangun perdamaian dan rekonstruksi pasca konflik dan memiliki perspektif yang unik dan kuat untuk dibawa ke meja perundingan atau diskusi ya terhadap keputusan-keputusan yang terjadi. Contohnya seperti yang saat ini kita lihat bagaimana konselor dari Jerman ya, itu kan perempuan ya. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Kanselernya Jerman. Siapa? Nggak ada yang tahu ya? Waduh, ini kita harus ini ya, harus tahu nih konselornya nggak ganti-ganti soalnya. Konselor Jerman itu adalah Angela Merkel ya, udah 15 tahun dia jadi konselor gitu. Nah, nah jadi pemerintahan yang pasca konflik ini memiliki peluang keberhasilan jangka panjang yang lebih baik ketika perempuan terlibat. Contohnya bagaimana Jerman bisa kembali pulih ekonominya kayak gitu. Si Jerman juga bisa jadi negara yang termasuk maju ya di Uni Eropa dan membangun banyak banget perundingan-perundingan ya. Nah ini berkat Angela Merkel kayak gitu. Jadi salah satu manfaat partisipasi politik perempuan itu adalah membangun perdamaian. Dan yang terakhir, perempuan ini bisa mempunyai keputusan yang lebih baik, di mana ada bukti signifikan dari sektor swasta yang menunjukkan bahwa keseimbangan gender di antara para pengambil keputusan secara signifikan meningkatkan hasil pengambilan keputusan. Karena akan selalu ada check and balance. Misalnya nih, oh dari segi perspektif A, pria itu seperti ini, oh perempuan B seperti ini. Karena sektor swasta ini juga membutuhkan apa? Keterwakilan dari gender sebagai salah satu konsumen mereka. Nah, makanya kenapa keputusan ini akan jauh lebih baik ketika manfaat partisipasi politik perempuan ini bisa diberikan kepada perempuan untuk bisa menikmati hak-hak politiknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini slide yang hampir terakhir ya guys. Nah nih, jadi kita review ya materi kita hari ini ada demokrasi, politik, dan hak wanita. Jadi hari ini kita telah membahas konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan demokrasi, hak perempuan dan politik, termasuk dasar-dasar demokrasi, apa itu demokrasi, prinsip-prinsipnya, dan inti dari demokrasi yang berfungsi di masyarakat saat ini. Lalu kita juga belajar tentang dasar-dasar politik, apa bedanya dengan demokrasi, lalu juga hak-hak perempuan dalam demokrasi politik dan mengapa harus dilibatkan dalam untuk membuat perbedaan dan keputusan, dan apa manfaat atau argumen bagi partisipasi politik perempuan. Nah, sudah deh selesai. Terima kasih banyak. Apakah ada pertanyaan atau feedback? Silahkan mungkin moderator. Ya, terima kasih ya Kak LV untuk pemaparannya yang sangat luar biasa ya, tadi sangat kompleks dan jelas. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan ya terkait materi ataupun terkait hal lain yang pastinya masih berhubungan dengan debat, boleh ditanyakan ke Kak LV ya. Boleh langsung open mic atau bagi yang ingin mengirimkan pertanyaan di kolom chat juga bisa. Sebelumnya tadi ada yang bertanya ya Kak, ini satu pertanyaan dari Almira. Almira bertanya, apakah Kakak ada rekomendasi buku cetak atau e-book, ataupun bisa berupa web artikel ataupun berita untuk mempelajari hal-hal tentang demokrasi dan politik secara mendalam? Sebenarnya kalau belajar demokrasi itu buku apa dan apa itu sebenarnya nggak terlalu ini ya. Maksudnya aku nggak punya spesifikasi buku tersendiri gitu. Atau artikel-artikel apa biasanya kalian bisa cari aja gitu ya di demokrasi gitu PDF misalnya di internet itu juga banyak, atau kalian bisa baca di Monash Association di Better Book, itu sudah dibahas jelas tentang prinsip-prinsip demokrasi. Jadi itu lumayan ya, ada sekitar 4 sampai 5 halaman, tapi itu dalam bahasa Inggris ya, karena kalau nyari yang bahan-bahan demokrasi dari bahasa Indonesia gitu, bukannya bukannya nggak ada ya, ada, tapi sorry to say itu terlalu demokrasinya tuh cuma ke demokrasi yang ada di Indonesia gitu, sehingga kalian nggak bisa dapat pandangan tentang demokrasi yang ada di luar gitu. Mungkin dari kalian banyak yang nggak tahu kalau ternyata Singapura itu demokrasinya sosialis kayak gitu ya. Nah itu bisa didapatkan di Monash Association di Better Book gitu. Dan kalau sistem kenegaraan
kalian bisa baca kayak misalnya buku-buku yang agak berat ya kayak Justice gitu. Kalau kalian kuat baca dari Michael Sandels itu juga, tapi sayangnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi rata-rata referensi debat yang aku pakai sih dalam bahasa Inggris ya gitu. Atau kalau misalnya kalian mau pakai apa namanya video gitu bisa juga dari Prageriu tentang demokrasi itu juga ada. Aktifin aja subtitlenya ada dalam berbagai bahasa atau juga dari Fox ya, VOX itu juga sudah dibahas jelas tentang demokrasi itu apa. Meskipun pakai bahasa Inggris itu juga ada subtitle dalam bahasa Indonesianya. Jadi nanti bisa dilihat ya beberapa bahan itu. Karena kalau Fox itu dia akan melihat politiknya dari sayap kiri, kalau Prageriu itu akan melihat dari politik sayap kanan. Jadi kalian bisa dapat yang seimbang gitu ya antara kanan dan kiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk jawabannya, Kak LV. Apakah yang lain ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan langsung, boleh langsung dibuka mic-nya. Oke, mungkin kita tunggu sebentar kali ya. Siapa tahu sedang menyusun. Ya, oke, baik. Oh iya, nah teman, sembari kita menunggu pertanyaan ya, sebentar kita sambil isi absen. Jadi aku mau kirim link absennya beserta link feedback juga ya. Jadi bagi semua peserta agar mengisi link absensi serta feedback, karena nanti untuk sertifikat elektronik bagi para peserta itu syaratnya harus mengisi feedback serta absen gitu. Dan untuk materi dan sertifikat serta nanti dokumentasi akan dikirimkan ke grup ya, mungkin beberapa hari ke depan. Jadi teman-teman ditunggu saja, tidak usah risau. Ini link absen sudah dikirim ya. Apakah ada bertanya? Mungkin tadi penjelasannya KLP dirasa sudah sangat kompleks ya. Jadi mungkin udah pada paham semua. Atau apa mau diulang boleh ya. Puisi Kak, saya mau nanya Kak. Oh ya, silakan. Baik, selamat malam Kak. Saya ingin bertanya, kan tadi kan sebenarnya saya ingin bertanya mengenai macam-macam politik itu dalam alirannya kan ada sosialis, liberal, sama Pancasila. Saya ingin bertanya mengenai yang Pancasila. Pancasila itu kalau misalnya dalam skala 1 sampai 10 ya, ibaratnya misalnya yang paling kanan itu sosialis, yang paling kiri itu liberalis. Kalau misalnya Pancasila itu sendiri itu terletak di mana Kak? Dan kenapa gitu Kak? Terima kasih Kak. Maksudnya spektrum politiknya demokrasi Pancasila ada di mana? Iya benar Kak. Soalnya kan sering banget dengar gitu sistem ekonomi Pancasila, ideologi Pancasila, sedangkan frekuensinya itu di mana Kak? Terima kasih Kak. Jadi kalau kita ngomongin, bentar ya, ada hewan, aku kaget. sorry. Ada apa tuh serangga ya? Sorry. Nah, jadi kalau kita ngomongin demokrasi ya, kita lihat dulu nih kanan dan kiri gitu. Ya, spektrum politik itu ada 5. Ya, kita harus tahu dulu nih spektrum politik ada 5. Dari sentris ini ada 2, sentris left ya, atau yang kita bilang sentris kiri gitu. Ada juga sentris kanan. Ya, jadi kalau sentris kiri itu yang kayak gimana? Gitu ya. Ini berbeda ya, gitu. Jadi orang yang liberal itu belum tentu progresif, gitu. Yang progresif belum tentu liberal. Jadi yang sentris ini yang progresif, gitu. Jadi kalau ditanya Demokrat itu yang saat ini gimana? Joe Biden itu di mana letaknya? Joe Biden itu di tengah, gitu. Dia centrist left, jadi dia tidak liberal gitu, nggak. Yang liberal tuh siapa sih? Yang liberal tuh ada ya, bentar aku lupa namanya, itu dulu RGB, tapi dia udah meninggal gitu. Nah, itu dia di kiri gitu. Jadi kalau dia di liberal, itu dia bakalan jauh lebih ekstrim daripada yang di kiri banget gitu ya. Nah, jadi yang progresif tuh liberal di tengah gitu, itu sentris. Baru kalau yang di tengah lagi ini sentris kanan itu ya, dia biasanya yang konservatif. Tuh, konservatif ya. Jadi yang konservatif tuh di sentris tengah. Lalu kita pindah ke kiri nih. Nah, kalau kita ke kiri lagi, kirinya liberal itu apa gitu. Nah, kirinya liberal itu yang sosialis. Gitu. Nah, kirinya lagi yang paling kiri, far left itu yang komunis ya, yang seperti Cina gitu-gitulah ya, itu yang paling kiri. Nah, kalau kita ke kanan lagi itu nasionalis. Ya ke kanannya lagi itu ultra nasionalis. Gitu. Nah, demokrasi Pancasila itu di kanan, nasionalis. Ya, jadi kalau ada yang bilang demokrasi Indonesia itu gimana Pancasila? Nah,
Pancasila itu nasionalis, tapi di sila kelima dia sosialis. Itu yang membedakan demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lain, karena kebijakan kita itu dari 1 sampai 4 itu kanan ya. Tapi begitu kamu masuk ke sila kelima itu kiri. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu liberal banget gitu. Itu kiri banget gitu. Itu sosialis banget. Jadi kalau kita mau ngomongin letaknya di mana, ya kamu harus tahu dulu Pancasila terbentuk kapan, dari mana, siapa yang membentuk, gitu ya. Itu kita harus lihat dulu. Karena pada akhirnya demokrasinya Pancasila ini makanya kalau dibilang, oh ekonomi Pancasila, nah ekonomi Pancasila itu sosialis sebenarnya, koperasi, ya kan? Nah, kalau misalnya dia liberal, nggak mungkin kayak gitu. Karena kalau liberal dia pakainya sistemnya beda gitu, yang dimana swasta akan menguasai lebih banyak, di Indonesia nggak. Beda. Jadi di Indonesia itu perpaduan gitu antara kanan dan kiri. Kalau mau kanan semua kayak Cina tuh, BUMN-nya lebih banyak daripada BUMS. Nah, kayak gitu misalnya. Nah, jadi Indonesia tuh di mana? Kebanyakan kanan gitu, tetapi kebijakan sila kelima itu di kiri. Nah, jadi kalau ditanya di mana tuh, terserah kalian deh di mana. Karena itu gabungan antara kanan dan kiri. Karena waktu itu yang bikin kan Soekarno, ya dia memang agak kiri. Terus ada Muhammad Yamin, dia emang nasionalis kanan. Nah, gitu. Gimana tuh ya? Karena yang bikin emang terbagi-bagi gitu. Saat itu ya, saat itu dari Piagam Jakarta. Jadi kalau ditanya Indonesia demokrasi Pancasila di mana kanan atau kiri ya in between gitu di antaranya. Gitu ya. Gitu apakah menjawab tadi siapa yang nanya ya aku lupa. Iya Kak, sudah cukup dijawab. Coba tadi yang Kakak jelaskan yang seperti nasionalis dan frekuensi lainnya itu, maaf frekuensi lainnya itu kalau misalnya saya mau cari di Google atau jurnal tuh Ya, namanya apa Kak? cari aja yang tadi aku bilang ya ada di Fox. Nanti cari aja perbedaan sayap kanan dan sayap kiri, left wing and right wing. Gitu. Kalau di Amerika sayap kanannya dibagi 3 ya. Gitu, ada konservatif, nasionalis, Trumpis. Nah, 4 nih soal Trumpis baru fasis gitu. Kalau di Amerika ya, jadi Trumpis itu tidak ultranasionalis tapi juga nasionalis lebih dikit. Nah, itu Trumpis. Ya itu untuk pendukung-pendukung Donald Trump. Ya namanya Trumpis gitu. Itu Oke, baru ya terima kasih berarti ya. banyak Kak. Iya, betul. Terima kasih banyak juga pertanyaannya. Nih aku tulisin ya. Gimana sih tulisannya? Nah, gini. Trumpis. Ini baru ya semenjak Donald Trump menjabat. Karena Donald Trump itu konservatif enggak, lebih, nasionalis juga lebih, tapi tidak ultranasionalis gitu. Ada pertanyaan lagi nggak sebelumnya? Ya, teman-teman yang lain jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Masih ada waktu ya. Ya, masih ada waktu. Setengah jam lebih ya. Ya, ada yang mau tanya lagi nggak? Mumpung ada kesempatan, C. Saya mau nanya lagi boleh nggak Kak? Oh, boleh. Silakan. Saya mau nanya, tadi kan di materi yang Kakak jelaskan kan ada ya manfaat partisipasi politik perempuan. Nah, itu kan ada beberapa ada beberapa bagian atau manfaatnya itu kalau misalnya mau nyari kayak datanya itu di mana ya Kak? Kalau partisipasi perempuan nanti kamu bisa cari aja di UNF ya. Nanti di United Nations Feminine itu sudah ada agenda-agendanya. Di United Nations juga sudah ada ya tentang SDG, kesetaraan gender itu sudah ada di Sustainable Development Goal. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Aku nggak tahu guys bahasa Indonesianya apa tuh ya, tapi bahasa Inggrisnya Sustainable Development Goals ya, itu ada sekitar 17 goal yang ada di situ. Itu salah satunya adalah kesetaraan gender. Gitu. Nanti juga bisa dicari di situ ya di United Nations ya tentang SDG. Gitu, Sustainable Development Goals itu kalau kesetaraan gender itu ada di SDG nomor 5. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya, SDG nomor 5.
tentang gender equality. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, terima kasih Pak Hotman. Duh, bahasa Indonesianya jelek ya, guys. Nah, gitu. Oke, terima kasih banyak Kak atas informasinya. Bagaimana memastikan kebijakan politik dapat diterima di tengah kondisi masyarakat yang heterogen? Nah, ini pertanyaannya dari Bang Hotman ya, Bang Hotmaringgan. Jadi bagaimana memastikan kebijakan politik dapat diterima di tengah-tengah kondisi masyarakat yang heterogen. Nah, jadi biasanya kalau kita ngomongin masyarakat yang heterogen ya, nah biasanya itu kebijakan politiknya itu didasarkan tadi ya voting power-nya tadi. Kenapa voting power itu penting? Karena voting power ini nanti akan mengakomodasi keterwakilan seluruh ya elemen heterogen di dalam masyarakat. Makanya nanti biar tidak ada partai yang sangat dominan gitu. Jadi kalau ditanya Amerika Serikat kan partainya dua nih, ya nggak, di partainya dua gitu. Nggak cuman di Amerika ya, Inggris juga partainya dua gitu. Terus di Kanada juga, di Australia juga partainya cuma dua. Tapi kenapa mereka bisa punya kebijakan politik yang dapat diterima di tengah kondisi masyarakat yang heterogen? Jadi sebenarnya mereka partainya juga banyak guys, gitu. Partainya banyak, hanya partai yang kecil-kecil ini dia bisa nanti berafiliasi ke dua partai yang besar. Jadi misalnya aku partai hijau, gitu, aku menang gitu di Amerika ya, suaraku tuh termasuk yang tertinggi dari partai-partai kecil yang lainnya misalnya. Nah, nanti aku bisa milih berafiliasi kepada Demokrat atau Republik. Nah, tujuannya untuk apa? Agar nanti keterwakilan politikku terhadap environmentalis itu bisa tercapai. Karena aku salah satu masyarakat mungkin yang berbeda pandangannya dengan konservatif, yang mereka percaya bahwa alam harus dieksploitasi misalnya untuk dapat ekonomi yang baik. Nah, makanya kenapa kebijakan politik ini bisa dipastikan caranya gimana, dengan mempunyai voting power-nya tuh dibagi, dan juga ada affirmative action namanya untuk keterwakilan masyarakat-masyarakat yang mereka ini tidak bisa punya kesempatan politik sebesar masyarakat yang mayoritas. Makanya ada aksi afirmasi atau affirmative action. Nah, nanti kebijakan politiknya ini akan dibicarakan gitu ya di dalam partainya maupun mungkin di dalam rekonsiliasi biasanya, ataupun di dalam namanya koalisi gitu ya antar partai ini bagaimana. Nah, jadi biasanya nanti koalisi ini yang akan menyeimbangkan keputusan kebijakan politik gitu ya. Nah, jadi biasanya nanti ini ada di dalamnya tuh ada apa sih namanya, kayak diskusi politiknya gitu sebelum mereka mencapai ke sebuah keputusan kebijakan gitu. Makanya kenapa keterwakilan itu sangat penting banget, menggunakan suara itu sangat penting banget gitu ya. Makanya kalau misalnya kita nggak bisa apa namanya, kita nggak pemilu, ya kalian nggak boleh protes gitu ya, nggak boleh protes ke pemerintah gitu. Gimana orang pemilu enggak gitu ya, kalau kebijakan politiknya tidak terpenuhi ya salah sendiri dulu nggak milih gitu ya. Tetapi biasanya kalau ditanya apakah bisa orang-orang yang nggak milih itu punya kontribusi yang lain, bisa, tetap bisa gitu ya. Misalnya dengan apa namanya, kamu berpartisipasi dalam kebijakannya, bayar pajak tepat waktu misalnya gitu ya. Bayar pajak tepat waktu tuh salah satu bentuk partisipasi guys gitu. Nah, jadi karena kita ngasih revenue ke negara, ya negara harus distribusikan. Nah, sehingga kalau misalnya kamu nggak terpenuhi, ya kamu tinggal minta aja, loh mana distribusi pajaknya ke saya ya nggak, kan harus diputarkan kembali ya gitu terhadap masyarakat. Nah, sehingga partisipasinya itu sebenarnya tidak terbatas hanya pada politik gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bang Hotman. Apakah menjawab atau ada pertanyaan lagi? Oke, untuk teman-teman yang lain, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Pertanyaannya nama narasumber nih Kak. Itu namanya ada di partisipan. Di partisipan tuh ada nama saya. Kalau misalnya nama panjang saya Elvira Zalianti Hasbullah. Tapi kalau di debat biasanya dikenal nama saya Elve gitu. Kalau nanya tahu nggak Kak Elvira siapa, nggak ada yang tahu gitu. Tapi kalau ngomong tahu Kak Elve nggak, ya insya Allah tahu. Gitu. Insya Allah ya. Oke, jadi itu ya tadi sudah dijawab pertanyaan dari Dea tentang nama narasumber. Oke. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya.
karena juga sudah waktunya hampir habis. Nah, maka dari itu, kita tutup sesi Q&A pada kelas debat ilmiah episode ke-7 ini, dan saya selaku moderator izin menyampaikan sedikit review ataupun kesimpulan dari materi kita hari ini ya, bahwa hari ini dengan topik memenangkan debat dengan mosi demokrasi tadi sangat kompleks penjelasan dari KLV ya, bahwa tadi kita membahas tentang dasar-dasar demokrasi, kemudian apa itu bedanya politik dan demokrasi, serta kenapa perempuan itu harus berpartisipasi dalam politik, karena tadi yang paling saya ingat adalah bahwa dengan berpartisipasinya perempuan, karena perempuan itu berasal dari kaum yang termarginalkan, maka dengan keterlibatan perempuan, maka perempuan bisa memperjuangkan kaum-kaum marginal yang lainnya. Gitu. Jadi sangat memang harapannya bahwa perempuan akan terus banyak terlibat ya di dalam berpolitik. Dan juga saya ada ingat satu quote ya tentang perempuan, bahwa when you educate a woman, you educate a nation gitu ya. Jadi ketika kita mendidik seorang perempuan, kita sebenarnya telah mendidik suatu negara. Gitu. Nah, begitulah kesimpulan kesimpulannya saya berikan untuk kelas debat ilmiah hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh KLV dapat bermanfaat, dan juga harapannya dari kelas ini banyak melahirkan debater-debater baru ya. Dan juga jika teman-teman ada pertanyaan, boleh pertanyaan nanti ya di selanjutnya, boleh langsung ya KLV dihubungin, boleh melalui Instagram ya, kalau misalnya ada pertanyaan lagi. Dan maka dari itu saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada KLV yang sudah meluangkan waktunya, dan kepada seluruh peserta. Semoga kita bisa bekerja sama lagi ya di kegiatan selanjutnya, dan ditunggu untuk kelas debat ilmiah berikutnya. Semoga peserta tetap antusias. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Waalaikumsalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Selamat malam, Kak. Terima kasih banyak. Ya, aku izin live ya. Ya, Kak. Malam Kak, terima Terima kasih kasih, banyak Kak. Kak.